Halo semuanya, hari ini aku mau ngebahas soal yang nomor 25. Di sini ada kamar suatu ruangan mempunyai ukuran 5 meter kali 3 meter kali 4 meter. Di tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu, jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan adalah, oke, dari soal diketahui ukuran kamarnya itu 5 kali 3 kali 4. Ini udah pasti adalah sebuah balok. Kenapa? Karena ukurannya kayak gitu ya, 5, 3, 4 panjang kali lebar kali tinggi. Soalnya kalau kubus itu pasti sisi-sisinya sama karena merupakan persegi ya. Kalau misalnya balok itu pasti beda antara panjang, lebar, dan tingginya. Di sini aku udah buat meskipun jelek ya kamarnya gitu ya, ruangannya dari sebuah balok. Di sini panjangnya ini kan 5 kali 3 kali 4, berarti 5 itu adalah panjang, 3 itu adalah lebar, dan 4 itu adalah tingginya. Di sini aku udah bikin sebuah sebuah balok A, B, C, D, F, G, H. Panjangnya 5, lebarnya adalah 3, dan tingginya adalah 4 yang ini ya. Kurang lebih gambarnya kayak gini gitu ya, cuma versi yang jeleknya. Lalu di sini ada di tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu. Aku misalkan, ini kan pertemuan di dua dinding ya di sini ya. Antara dinding EHDA sama EFBA. Nah, aku pasang sebuah lampunya tuh di sini. Sebenarnya boleh aja sih, boleh di sini, boleh di sini, ataupun boleh di belakang sini juga. Cuma ya biar lebih kelihatan, aku pasang di sebelah sini gitu ya. Aku misalkan ini sebagai P. Lalu jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan. Berarti jarak terjauh dari sini tuh kan pasti ke titik ini kan, titik G, ke pojok G, dan ke pojok C. Titik terjauhnya itu pasti ke titik sana, karena kan ke sini lumayan deket ya. Kalau ini kan harus menyeberangi menyeberangi pulau gitu ya. Kalau ke titik G dan C itu harus melewati ruangannya. Di sini adalah titik terjauh. Jadi kalau misalnya ke titik F atau B di sini tuh masih lebih dekat gitu ya. Secara logika juga kayak gitu. Jadi titik terjauhnya itu adalah G dan C. Nah, P ini aku kasih garis ke G gitu ya. Itu bakalan sama P ke C. Kenapa? Karena ini di tengah-tengah kan, di tengah pertemuan dua dinding, di tengah-tengah. Kalau misalnya ininya agak atasan atau agak bawahan pasti beda gitu ya. Tapi karena P-nya, titik P-nya itu adalah di tengah-tengah, maka jarak P ke G itu bakalan sama dengan jarak P ke C. Jadi kita cari salah satunya aja. Oke, sekarang aku mau bikin segitiga dulu nih ya. Segitiga EFG, segitiga EFG di sini kan. Nih, ada EFG nih. Aku bikin segitiga ke sini. Kayak gitu. Nih, aku bikin segitiga EFG gitu. Ini F, ini G, ini lalu E gitu ya. Di sini aku pengen nyari panjang EG-nya biar nanti bisa pakai nih ke bawah gitu ya. Jangan lupa ya, ini nih ya garis EFG. Yang ini segitiga yang di atas di sini adalah sebuah siku-siku. Oke, F ke G itu berapa? F ke G itu kan yang ini kan? F ke G itu yang ini. Berarti yang 3 itu kan ada lebarnya ya. F ke G itu adalah lebarnya, berarti 3. Lalu E ke F itu adalah 5, yang ini. E ke F itu adalah 5. Sorry kalau gambarnya jadi berantakan ya. Ini aku tulis X aja. Jadi buat nyari X kuadrat itu adalah akar dari 5 sorry, enggak akar ya. Sama dengan 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, X kuadrat itu adalah 5 kali 5, 25, tambah 3 kuadrat itu 9. Berarti X kuadratnya itu adalah 34. Jadi EG gitu ya, atau X kuadrat, itu adalah akar 34, panjang EG-nya. Sebenarnya kalau kalian nggak mau di X kuadrat, ya EG aja lah ya. Panjang EG-nya itu adalah akar dari 34. Jadi ini adalah panjang EG. Nah, sekarang kita udah tahu nih panjang EG yang ini ya. 34, akar dari 34. Sekarang kita bakal buat lagi suatu segitiga baru. Ini kan tadi yang atas ya. Sekarang nih E, G, dan P. E, G, dan P ini segitiga ini. E ke G lalu ke P ke sini nyambungnya. Karena kita udah tahu berapa nilai G-nya gitu ya. E ke G-nya. Nih, aku bikin garis kayak gini, E ke G, lalu ke P. Berarti E ke G-nya itu kan jadi yang garis lurus ya. Berarti E ke G, nah ini P.
gitu ya, EGP. E ke P itu berapa? E ke P itu kan ini kan panjang ini ke sini. Nah, kita tahu kalau E ke A itu adalah si tingginya kan, tinggi dari kubusnya, sorry dari baloknya. E ke P itu nilainya adalah 4 nih, sama kayak ini. Berarti, sorry bukan E ke P, E ke A maksudnya adalah 4. Berarti, nih aku tulis dulu ya, E ke A itu adalah 4 meter. Berarti E ke P itu adalah setengah dari E ke A kan, berarti setengah dari kali 4 meter berarti 2 meter. E ke P itu ini adalah 2 meter. Lalu E ke G yang udah kita cari tadi yaitu akar 34. Nah, nanti kita bakal tahu nih G ke P ataupun P ke G ya, itu berapa nilainya. Kita cari menggunakan rumus yang kayak tadi, menggunakan Pitagoras. PG kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah akar 34 dikuadratkan. Oke, PG kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4, tambah akar 34 dikuadratkan itu 34, berarti PG kuadrat sama dengan 38. Maka PG itu sama dengan akar dari 38. Hasilnya adalah yang D gitu, jarak P ke G atau P ke C. Nah, apakah kita harus nyari nih jarak dari P ke C? Sudah gak usah aja. Kenapa gak usah? Karena hasilnya bakal sama-sama aja gitu ya. Hasilnya adalah akar 38. Jadi kalau misalnya ada soal yang kayak gini tentang bangun ruang gitu ya, kalau sulit aku selalu mengubah gitu ya, dicari-cari celahnya biar jadi segitiga ataupun ya segitiga Pitagoras gini biar pakai Pitagoras biar lebih mudah pengerjaannya. Ini cuma kayak Pitagoras aja kan sebenarnya cuma soalnya kayak bikin pusing, kayak sulit gitu. Padahal sebenarnya hanya Pitagoras aja asal kita tahu gimana bikin segitiga-segitiganya gitu. Makasih banyak udah menonton. Mohon maaf kalau gambarnya jelek jadi kurang dipahami. Makasih banyak.